Selamat datang di channel Trading for Better Life. Pada perdagangan hari ini, ISG ditutup naik 2% lebih ke angka 5.518. Jadi saat ini ISG telah kembali di atas harga 5.500. Tetapi kita harus waspada karena kenaikan hari ini bisa saja hanya berlangsung sementara. Di video ini saya kembali akan menganalisa saham-saham yang telah teman-teman request pada postingan Instagram Trading for Better Life. Terima kasih atas like dan komentar yang telah diberikan. Semoga analisa yang telah dibuat ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang sahamnya belum sempat dianalisa hari ini, bisa merequest kembali pada postingan Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Selasa dan Jumat. Silakan baca syarat dan ketentuan yang berlaku agar komentar yang teman-teman berikan masuk dalam pertimbangan untuk dianalisa. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham yang bisa membantu teman-teman mendapatkan profit yang konsisten di bursa saham. Support terus channel ini dengan cara like dan share video ini agar channel ini makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang. Saham pertama akan saya analisa hari ini adalah saham Mayora. Saham Mayora pada perdagangan hari ini ditutup naik 4% lebih ke harga 1.840. Bisa kita perhatikan di grafik, walaupun hari ini naik 4% lebih, secara tren saat ini saham Mayora masih bergerak downtrend. Dan saat ini bisa kita lihat juga, saham Mayora masih bertahan di atas daerah support di harga 1.750. 2 hari terakhir kemarin, saham Mayora sempat turun di bawah harga 1.750 dan selalu menjelang penutupan naik di atas harga 1.750. Jadi bisa kita pastikan harga 1.750 merupakan support kuat saat ini. Dan hari ini saham Mayora berhasil rebound dari harga 1.750. Dengan resisten terdekat saat ini berada dekat dengan garis EMA 50 di sekitar harga 1.950. Garis MACD bisa kita lihat setelah sebelumnya bergerak ke bawah, saat ini mulai bergerak sideways. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hari ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 4% ini. Dan dari data pergerakan asing bisa kita lihat 3 hari terakhir ini asing mulai masuk melakukan akumulasi pada saham Mayora. Dari data yang kita dapat, sebenarnya saham Mayora masih berpeluang untuk naik menuju resisten di harga 1.950 dalam 1 minggu ke depan. Tapi teman-teman masih ingat, apabila teman-teman berhasil membeli saham Mayora di sekitar harga 1.750 ke atas, sudah boleh take profit apabila terlihat saham Mayora masih gagal naik menembus resisten di harga 1.950 ini. Karena selama masih gagal menembus resisten ini, saham Mayora masih akan bergerak sideways cenderung downtrend. Kita baru bisa bilang saham Mayora mulai bergerak uptrend apabila terkonfirmasi berhasil naik di atas garis EMA 150. Dan dengan kondisi bursa seperti sekarang ini masih belum bisa kita konfirmasi bahwa saham Mayora akan mulai rebound untuk jangka menengah. Jadi saat ini lebih cocok untuk trading jangka pendek saja. Selanjutnya saya akan menganalisa saham Cepin. Saham Cepin pada perdagangan hari ini naik tinggi 7% lebih ke harga 6.025. Jika kita perhatikan di grafik, saat ini saham Cepin juga masih bergerak downtrend dan masih berada di bawah garis resisten di EMA 50 dan 150. Dan kenaikan hari ini bisa kita lihat terbentuk gap out. Dan garis MACD saat ini sudah mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan coba pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 7% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan hari ini dengan jumlah yang lumayan besar. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing malah terus melakukan distribusi pada saham Cepin. Dari data yang kita dapat melihat kenaikan Cepin hanya akan berlangsung sementara. Jadi walaupun hari ini naik 7% lebih, itu bukan sesuatu hal yang sangat hebat. Karena jika kita perhatikan dalam 2 minggu terakhir ini, Cepin terus mengalami penurunan dan telah turun lebih dari 10%.
Jadi untuk teman-teman yang telah berhasil membeli saham Cepin di harga bawah, di sekitar daerah support di harga 1550, sudah boleh take profit apabila dalam 1 minggu ke depan Cepin terlihat masih gagal naik menembus resisten di EMA 150 di sekitar harga 6.300. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham Cepin, sebaiknya jangan entry di harga sekarang, karena kenaikan 7%-nya sudah terlalu tinggi. Apabila teman-teman besok baru entry, ada peluang Cepin untuk turun saat menyentuh atau mendekati harga 6.300. Jadi tetap paling amannya adalah tunggu Cepin berhasil break dari garis EMA 150 baru entry, atau tunggu kembali saat Cepin terlihat masih gagal naik dan turun menuju support di harga 5.500. Berikutnya saya akan menganalisa saham ICBP. Saham ICBP pada perdagangan hari ini ditutup naik 7% lebih ke harga 10.950. Bisa kita perhatikan di grafik, kenaikan hari ini juga terbentuk gap up yang lumayan jauh. Dan ICBP juga sempat naik mendekati garis resisten EMA 150 hari ini. Garis EMA jadi bisa kita lihat saat ini juga mulai mengarah ke atas. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan hampir 8% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar masih melakukan akumulasi pada kenaikan 7% ini. Tapi akumulasi yang dilakukan tidak terlalu besar apabila kita lihat kenaikan yang terjadi hampir 8% ini. Sedangkan dari data pergerakan asing bisa kita lihat asing malah terus melakukan distribusi pada saham ICBP. Dari data yang kita dapat juga saya melihat kenaikan ICBP hanya akan berlangsung sementara. Karena asing masih terus melakukan akumulasi dan kenaikan hari ini terbentuk gap up yang lumayan jauh. Jadi ada peluang ICBP akan turun kembali untuk menutupin gap yang terbentuk. Jadi untuk teman-teman yang hari ini berhasil membeli saham ICBP, harus perhatikan terus pergerakan saham ICBP dalam 1 minggu ke depan. Karena saya melihat kenaikan ICBP hari ini lebih disebabkan karena sentimen positif sementara karena virus corona. Jadi ada peluang ICBP akan dibuat turun kembali dalam 1 minggu ke depan. Karena secara tren juga kita lihat saat ini ICBP masih bergerak downtrend dan berada di bawah garis EMA 150. Apabila terkonfirmasi garis EMA 150 telah berhasil ditembus ICBP, baru bisa kita konfirmasi ICBP akan mulai uptrend untuk kedepannya. Jadi selama ICBP masih gagal menembus resisten kuat ini, sebaiknya hanya trading jangka pendek. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham ini, sama seperti analisa sebelumnya, saya tidak menyarankan untuk entry di harga sekarang. Karena kenaikan saat ini sudah lumayan tinggi, 7% lebih. Sangat berpeluang ICBP akan terkena profit taking dalam beberapa hari ke depan. Apalagi saat ini kondisi bursa dunia juga masih belum stabil. Saham terakhir akan saya analisa hari ini adalah saham UNVR. Saham UNVR pada perdagangan hari ini ditutup naik 3% lebih ke harga 7.125. Bisa kita perhatikan di grafik, saat ini saham UNVR bergerak sangat downtrend. Walaupun 2 hari terakhir ini saham UNVR bergerak naik, tetapi candle yang terbentuk menurut saya kurang bagus. Karena terbentuk shadow yang lumayan panjang. Apalagi dulu UNVR selalu disebut saham yang tahan krisis. Tapi dalam 6 bulan terakhir ini terlihat malah UNVR terlihat gagal bertahan dalam krisis saat ini. Karena masih terus mengalami penurunan. Resisten terdekat apabila kita lihat saat ini berada di harga 7.400. Selama UNVR masih gagal naik menembus harga 7.400, UNVR masih akan bergerak downtrend kembali. Sekarang kita akan pelajari apa yang dilakukan bandar asing pada kenaikan 3% ini. Dari data broker summary bisa kita lihat bandar malah melakukan distribusi pada kenaikan hari ini. Dan asing juga terlihat masih melakukan distribusi pada kenaikan hari ini.
Jadi dari data yang kita dapat sudah bisa lihat bahwa kenaikan tinggi hari ini dimanfaatkan bandar dan asing untuk terus melakukan distribusi. Jadi supaya mereka bisa menjual di harga atas. Jadi dari data yang kita dapat ini, untuk teman-teman yang sudah berhasil membeli saham UNVR di harga bawah, sudah harus siap-siap untuk melakukan take profit apabila dalam beberapa hari ke depan UNVR mulai turun kembali. Sedangkan untuk teman-teman yang baru mau entry membeli saham UNVR, saya tidak menyarankan untuk entry membeli saham UNVR saat ini. Karena bandar dan asing masih terus melakukan distribusi pada saham ini dan secara tren UNVR masih bergerak downtrend saat ini. Jadi paling amannya adalah tetap tunggu di daerah support di harga 700, atau apabila support di harga 700 terlewati bisa tunggu di harga 6.500. Jadi harga 7.000 atau 6.500, bukan di harga 700. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.